Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita bertemu kembali di pelajaran kimia pertemuan kelima, sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Jadi mengingatkan kembali ada 3 sifat koligatif yang sudah kita pelajari. Yang pertama dulu ada penurunan tekanan uap. Jadi turunnya tekanan uap akan menyebabkan berimbas ke sifat koligatif yang kedua dan ketiga, yaitu terjadinya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Baik, hari ini kita akan berfokus pada sifat yang keempat, yaitu tekanan osmosis atau osmotik. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah mengenal apa itu osmosis, apa itu tekanan osmosis, dan bagaimana nanti cara menghitung tekanan osmosis. Siap ya? Baik, kita mulai. Jadi apa itu osmosis? Di pelajaran biologi kelas 11, Bapak rasa kamu ada belajar membedakan antara osmosis dan difusi. Nah, kalau di materi biologi hanya mengenal istilah-istilahnya, di pembelajaran kita hari ini, kita selain mengenal istilahnya, kita akan belajar menghitung nilainya atau tekanan osmosisnya ya. Baik, apa itu osmosis? Jadi ternyata osmosis itu adalah proses berpindahnya pelarut ke larutan. Bapak sederhanakan saja, berpindahnya dari pelarut ke larutan melalui selaput semi permeable. Semi permeable itu disebut semi permeable jika nanti yang bisa lewat hanya ada pelarut ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar berikut ini. Jadi di gambar 1, ini Bapak anggap sebagai gambar 1, Bapak punya pipa U. Pipa U yang Bapak isi dengan air. Yang di tengah-tengahnya ini ada selaput semi permeable. Jadi kalau seandainya pipa U kita isi air, maka ketinggian di sisi kiri sama sisi kanan tentu akan sama ya, akan terjadi kesetimbangan. Kemudian Bapak beri perlakuan di salah satu pipa. Bapak ambilkan contoh di sini di pipa sebelah kiri. Bapak berikan gula. Jadi ini adalah gula. Sedangkan di pipa kanannya itu tidak ada gula ya, masih air murni. Ternyata jika kita biarkan beberapa waktu, maka nanti ternyata ketinggian dari permukaan antara pipa kiri sama pipa kanan itu nanti akan berbeda, lebih tinggi yang ditambahkan gula. Berarti mengapa dia bisa lebih tinggi? Berarti ada penambahan. Siapa yang bertambah? Berarti ada yang berpindah di sana ya. Berarti air di sebelah kanan ternyata berpindah menuju ke sebelah kiri. Pelarut, ini pelarut berpindah ke dalam larutan. Ini adalah pelarut, ini adalah larutan. Nah, perpindahan dari pelarut ke larutan inilah yang dinamakan sebagai osmosis. Nah, jika ini dibiarkan, maka nanti akan didapatkan kondisi di mana ketinggian dari permukaan larutan dengan pelarut ini nanti tidak berubah lagi. Nah, jadi nanti ketinggiannya tidak berubah lagi, konstan gitu. Nah, jika ini sudah berhenti, tidak lagi terjadi perbedaan ketinggian, maka berhentinya kondisi ini, inilah yang dinamakan sebagai tekanan osmosis. Jadi ketika permukaan di tabung kiri sama tabung kanan tidak berubah lagi, maka berarti telah terjadi tekanan osmosis, berhenti proses osmosisnya. Nah, kita kembali ke presentasi kita. Mungkin ini istilahnya ya. Nah, ini dia tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Nah, itu seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi osmosis itu harus dihindari gitu karena merugikan. Osmosis itu merugikan jika tidak dikehendaki ya, tapi kalau memang kita menghendakinya ya tidak apa-apa. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmosis nanti kita sebut
osmometer. Nah, bagaimana cara menghitung tekanan osmosis? Nah, menurut Van Hoff, jadi tekanan osmosis larutan nanti dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Di fisika itu kalau gas ideal berarti rumusnya ini, PV N RT. Untuk membedakan antara tekanan gas dengan tekanan osmosis, maka P ini diganti menjadi V gitu ya. Berarti VV sama dengan nRT. Nah, lalu mengapa kok bisa jadi rumus yang di sebelah kanannya? Jadi V itu, volume itu kalau kita pindahkan ke sisi kiri, sisi kanan, berarti jadinya N per V gitu ya. Nah, N per V itu nanti, N per V ini adalah rumus dari molaritas. Makanya digantilah menjadi M gitu ya. Jadi inilah rumus kita untuk menghitung tekanan osmosis. V sama dengan M kali R kali T. Apa itu M, apa itu R, apa itu T, atau itu V, kita lihat bersama. Jadi V itu adalah tekanan osmotik. Nanti satuannya adalah atm. M itu adalah molaritas. Ini adalah molaritas. Molaritas itu rumusnya gram per ml kali 1000 per volume ya. Diingat kembali rumus molaritas di kelas 11. T itu suhu. Suhunya harus dalam Kelvin. Jadi nanti kalau soal kita masih Celsius, jangan lupa tambahin 273 supaya menjadi Kelvin. Oke, R itu adalah tekanan gas. Nilainya sudah ada 0,082 liter atm per mol Kelvin. Jadi ini rumusnya, ini keterangan. Tadi ini harus dalam atm. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.